Telinganya Etawa yang asli dari sana itu memang panjang, tapi tidak melipat sebagus seperti ini. Nah, jadi agak keluar-keluar gitu ya, bahasa apa keluar-keluar. Nah, kemudian terus perbaikan-perbaikan, mulai posturnya, warnanya, pasungnya, telinganya dan sebagainya, sehingga terbentuk sekarang perjalanan panjang terus berkembang, akhirnya, nah ini Pak Kusair ini yang termasuk bonding partnernya kontes Pak. Jadi ini perlu kita lestarikan Pak Kusair. Nanti tahun 2008 itu sudah muncul, 2007 Pak Kusair ya. Nah, 2007 ini Pak Kusair mendirikan kontes waktu di Lapangan Tanjung Sari, kemudian mengembang dan sebagainya sampai hari ini. Ana kidung rumaksa ing wengi. Jangan lupa subscribe Yugis Channel. Mantap, Etawa Berita. Oke. Salam seduluran. Selalu sekjen Bukit Pusat yang terhormat Bapak Samad dan rekan-rekan panitia yang terhormat para peserta dari negeri seberang, negeri Malaysia. Yang terhormat Mas Jack selaku tuan rumah, terima kasih atas tempatnya sehingga kami dapat melaksanakan acara hari ini adalah diklat untuk periode kedua. Jadi diklat juri periode kedua, dan ini adalah diklat privat, jadi diklat khusus untuk peserta dari negeri jiran Malaysia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmatnya sehingga kita dapat berada dalam acara ini, berkumpul, sharing dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita nantikan syafaatnya nanti di akhir kiamat. Ini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini Kamis 19 Mei 2022. Pertama, 1. Persiapan acara dan makan pagi. Kedua, pembukaan acara. Dilanjutkan dengan sambutan ketua panitia, ketua DPP atau yang mewakili. Ketiga, materi pengenalan kambing seni dan kontes peranakan Etawa. Ketiga, materi regulasi penjualan IGB manual, jadi pakai kertas nanti dan berbasis Android, jadi bisa pakai alat ketik. Terus selanjutnya sebelum isoma nanti kita ada tanya jawab. Jadi panjenengan dari negeri sebagai peserta bisa tanya jawab pada narasumber atau yang lain. Terus nanti setelah isoma ada materi sistem penjualan berbasis Android. Yang terakhir nanti praktek. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pagi ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mengisi acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia diklat kambing seni peranakan Etawa dari Indonesia Gold Leader atau IGB. Pada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ketua DPP atau yang mewakili atau selaku wakil. Yang saya hormati peserta diklat karena ini memang dikhususkan atau memang khusus menghormati abang-abang dari Malaysia ini. Kita memang juga kelas khusus atau kelas privat supaya kalau berbarengan dengan peserta yang lainnya tentu akan butuh waktu yang lama untuk menunggunya. Jadi kita buat hari khusus untuk segera terlaksana kegiatan ini karena memang kita menghormati jauh-jauh dari Malaysia. Yang saya hormati juga Pak Samad dan teman-teman IGB, teman-teman media dari YouTuber Jack CMF dan Yugis Channel yang bisa meliput acara atau kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan tahap kedua ini bisa terlaksana
Yang pertama, kemarin sudah kita melakukan diklat tahap 1 dengan peserta 50 peserta dari seluruh Indonesia, berjalan dengan sukses. Dan hari ini tahap kedua dan tahap ketiga pun sudah banyak yang mendaftar. Tinggal kita yang merencanakan tanggalnya, karena memang kegiatan ini diminati oleh para peternak, para peserta. Jadi kadang kita ini yang agak kewalahan, cuma karena ini ya tuntutan sosial dari peternak, ya mau tidak mau ya harus kita laksanakan. Itu harapan saya dengan diklat ini bisa terjadi sharing, tukar pengalaman, tukar ilmu bagaimana mengenal kambing PE secara menyeluruh, baik dari sisi seninya, dari sisi dampak manfaatnya, produknya, dan sebagainya. Dan yang kedua, bagaimana sebuah regulasi ini bisa diterapkan di manapun berada, termasuk di negeri jiran atau Malaysia. Dan harapan yang ketiga adalah bagaimana organisasi kami IGB ini bisa nanti ada perwakilan di Malaysia yang nantinya ada terjadi kerjasama. Jadi IGB ini jangkauannya luas, bisa nanti di Malaysia, di Singapura, di India dan sebagainya, ada kontak person, ada semacam perwakilan peternak yang bisa bergabung. Nah, itu harapan saya, karena apa? Memang peternak ini kuatnya bisa bersilaturahmi, berkumpul dan saling ibaratnya saling tukar pengalaman. Itu bahkan kualitas kambing pun akan bisa kita sharingkan. Nah, itu harapan kami. Dan nanti diklat akan kita lakukan 2 hari. Yang pertama kita nanti teori dan praktek. Terus untuk besok kita ajarkan kunjungan wisata ke kandang-kandang peternak yang berprestasi. Jadi apa yang kita sharingkan hari ini, yang kita praktekkan regulasi penjualan ini hasilnya kambing yang juara-juara. Jadi bisa kita antara ilmu, antara teori, antara praktek dan fakta yang ada itu bisa balance, sinkron. Ini harapan saya seperti itu. Jadi ilmu yang nanti kita berikan atau kita sharingkan nanti bisa bermanfaat di negeri Malaysia. Itu sambutan kami berharap ada masukan ketua-ketua dari pengurus DPP yang kali ini Bapak Ketua tidak bisa hadir, diwakili oleh Pak Nur. Ini adalah wakil IGB, saya juga wakil, cuma posisi saya hari ini di ketua panitia atau ketua diklat. Sama-sama saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua Panitia Diklat Curi Kambing Seni Beranak Tawa. Ini acara selanjutnya yaitu sambutan dari DPP Pusat atau yang pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Salam sejahtera kepada kita semua yang saya hormati Bapak Syahri selaku Ketua Panitia sekaligus juga sebagai Wakil Ketua, yang saya hormati Bapak Samad selaku Ketua Tim Bidang Polres, rekan-rekan panitia, kemudian sahabat-sahabat kita dari Malaysia yang pada pagi hari ini bisa hadir, bisa ketemu di tempat ini, YouTuber kita Cek dan Mas Yogi. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Ini sesuatu yang luar biasa yang mungkin kita tidak pernah membayangkan ya. Ini luar biasa sekali, kita kedatangan tamu dari mancanegara yang notabene adalah saudara kita sendiri. Tidak ada bedanya dengan itu. Sama tak kusari podo mau. Luar biasa. Terumpun. Jadi saya sangat senang sekali, bahagia sekali. Mudah-mudahan ini
menjadi titik balik yang baik, bagi permulaan yang baik, dan tentunya yang berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada rumatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dengan harapan mudah-mudahan kita nanti dapat sahabatnya dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya Pak MC. Yang pertama ucapkan selamat datang di tempat ini. Ini pendekar Pak. Bu bahasanya piye kok ngono. Pendekarnya yang kemarin ini. Aduh, kata-kata yang luar biasa dan menginspirasi. Ya, ini cek nih. Selamat datang di tempat kami, di negara kami, di Jawa Timur, Blitar, dan desa Selokajang ini. Alhamdulillah panjenengan bisa hadir, bisa berkumpul di sini. Intinya silaturahmi, silaturahmi sekaligus juga belajar bersama. Jadi kita tidak menggurui, tapi kita mari belajar bersama. Kebetulan aja kita lebih dulu, Mas. Lebih dulu kita tahu, dan mudah-mudahan nanti banyak oleh-oleh yang panjenengan bawa dari Blitar ini bisa dikembangkan di Malaysia. Nah, IGB ini memang namanya kok agak beda. Wah, Pak Tulisari ini kok IGB-nya pora nama-nama Jawa. Nah, ini kan bahasa Inggris gitu. Tapi apa ya rada paham. Tapi yang jelas nama ini kita berharap memang punya cabang-cabang di luar negeri. Nah, kalau kita pakai bahasa Jawa enggak mungkin bisa tahu ya. Nah, kalau IGB saya yakin sedunia bisa tahu. Malaysia, di Thailand, di Brunei, dan lain sebagainya, ini nanti bisa mengembang dan menjadi mitra, menjadi sedulur saudara lah. Sebab belajar dari perjalanan waktu, ternyata yang bisa mendekatkan kita menjadi keluarga itu adalah usaha. Ternyata itu, jadi usaha itu bisa menjadi media kita untuk berkumpul, untuk ngobrol, untuk macam-macam lah. Belum tentu kita tuh dengan saudara kita jauh itu ketemu 1 tahun sekali. Tapi dengan ada usaha ini, waduh, setiap bulan kontak. Ngobrol, ngopi, los. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Malaysia, saya mewakili Bapak Ketua karena beliau Pak Haji Abbas Soleh ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, mewakilkan saya untuk mewakili untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, selamat datang di tempat ini. Yang kemudian yang kedua, terima kasih pada Pak Kusairi dan teman-teman yang sigap. Ini luar biasa, Pak. Dalam waktu 1-2 hari, Pak. Dalam waktu 1-2 hari sudah bisa terlaksana. Saya yakin tanpa kesigapan Pak Kusairi dan teman-teman kegiatan ini tidak bisa berjalan. Nah, karena apa? Kepentingan cuma satu, kepentingan ingin mengangkat martabat para peternak. Itu yang kita jujur, karena saya mulai awal itu bergulat dengan petani, Pak. Gulung-gulung karo petani. Lah, petani otomatis juga peternak. Jadi saya merasakan bagaimana pahit getirnya menjadi petani, betapa beratnya menjadi peternak. Nah, harapan kita adanya IGB ini bisa mengangkat peternak. Dari kesejahteraannya, martabatnya, bahwa kita ini memang eksis, kita itu ada. Selama ini kita misalnya di Indonesia ini agak dipandang sebelah mata. Nah, harapan kita begitu ada IGB, muncul peternak-peternak muda yang handal, ini luar biasa. Sampai hari ini saya ini kaget loh. Ini perjuangan kita bersama ini. Mulai tahun 2004 Pak Kusairi, Pak Samad, teman-teman ini tidak pernah membayangkan sebesar ini. Wes pokoknya dulu gelundung itu Pak. Air mengalir. Wes gelundung, kita nggak ada motivasi yang lain selain kita ya mengangkat teman-teman itu gitu loh. Alhamdulillah ini dampaknya sudah bisa kita lihat, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda tempo dulu nggak ada yang mau peternak ini. Betul, nggak ada. Anak saya sendiri aja makannya gawat. Lek makan pedus. Wah, ada duitnya. Nah, ternyata sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahan. Nah, ini dampak yang luar biasa dan terus kita pupuk, kita kembangkan supaya punya nilai dampak yang baik. Kemudian yang ketiga, kita berharap kegiatan ini dari Pak Ketua sudah pesan bolak-balik. Kegiatan ini menjadi program kita DPP supaya terus berlanjut.
Karena apa? Karena diklat ini sangat penting dan vital, supaya kita mengenal lebih jauh, gitu, lebih dekat, lebih dalam lagi terkait dengan Kambing Itawa ini. Karena Kambing Itawa ini kalau kita buka itu panjang, Mas. Jadi meskipun satu hari, mudah-mudahan panjenengan bisa mengambil intinya terkait dengan ini. Nanti kita kembangkan dan terus kita berkomunikasi supaya di Malaysia nanti ada cabang IGB, betul Pak? Nah, kalau kita mau ke Malaysia itu keren Pak. Wah, kita di sana. Nah, ini Presiden IGB mau ke Malaysia. Kitanya sudah ada di sana. Keren banget itu loh ya. Pakai jas, pakai dasi, wah, banyak ngomong ngarit. Itu pesan dari Pak Ketua, dan mudah-mudahan acara nanti kita berjalan lancar sesuai dengan harapan kita, meskipun hanya 1 hari 2 hari. Teman-teman dari Malaysia bawa oleh-oleh yang banyak, tapi yang paling penting adalah kita sudah bertemu di silaturahmi, nanti kita kembangkan. Dan kita memang berharap Malaysia ini sejak dulu kita sudah dengar banyak sekali kambing-kambing bagus yang dibawa ke Malaysia. Cuman sampai hari ini kita belum mendeteksi. Potong leher. Nah, itu boleh dipotong kalau yang sudah tua. Kalau masih pejantan bagus eman gitu ya. Kenapa? Karena gini Mas, Kambing Itawa ini itu sejarahnya banyak. Ini luar biasa. Panjenengan kalau melihat di Google atau dimanapun di dunia itu tidak ada yang banding kambing. Cantiknya bagus juga. Mari Amerika, gitu. Eropa yang begitu nggak punya Mas, betul. Paling punya kambing yang biasa-biasa. Tapi yang kelas Itawa seperti kita itu nggak punya. Nah, ini menjadi keunggulan kita untuk kita kembangkan karena memang keunggulannya banyak. Kita itu mulai susunya, dagingnya banyak, dan yang istimewa ini menjadi kelangenan, menjadi hobi. Ini ketiga-tiganya punya potensi besar. Panjenengan kalau misalnya mau susu monggo bisa, kalau daging juga bisa. Karena daging kemarin mencapai berapa Pak Gus? Yang besar 150 ya Pak? Iya, 138 kelas ekstrim. 164. 164. Wah, luar biasa. 164 kilo. Kalau kambing Jawa paling 40 kilo. 4 kali lipat gitu. 4 kali lipat gitu. Seandainya kita mau berkurban katakanlah 1,5 kintal gitu, mesti banter Melayu yang kono. Jadi itu saya selaku wakil ketua DPP mensupport kegiatan ini, dan mudah-mudahan teman-teman dari Malaysia ini kerasan, kemudian nyaman di sini, dan apabila ada kekurangan di dalam penyambutan Mas, dalam bidang apa saja kami mohon maaf. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diklat pada pagi hari ini diklat spesial, resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Terima kasih. Ada kurang dan mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Nur selaku wakil dari Ketua DPP IGB Pusat. Menginjak acara selanjutnya yaitu penutup dan doa kepada Bapak Samad. Waktu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa agar dalam kita melaksanakan acara ini berjalan dengan lancar dan sukses menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Sedangkan kami akan mengikuti dengan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim.
meski aimatana meski jamatana Allahumma najina fa aimatana wa jamatana min al-qawmi al-amali amin al-fikara saudara bahasa kita bang sina ala kaum kafir Allahumma inna nas'aluka wa jamatana wa nabiyyika wa Allahumma inna na'udzuka min al-faqr wa al-anata wa al-faqr ya Allah mudah-mudahan Allah memberi kepada kita peternak-peternak kita yang ada di Indonesia maupun di Malaysia bisa mencapai kesuksesan bersama-sama bersatu dalam wajah Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah terkait dengan Bertujuan langsung untuk lebih memahami kambing seni dan lain sebagainya. langsung Nanti kita ngobrol meminta kita curi dari setelah pemberian materi ini diberi pelatihan dan prakteknya langsung seperti Faiz ya? Kami terima kasih. Dan dengan saya luar biasa ini mau belajar sampai menyeberang ini. Kami adalah penghormatan yang luar biasa dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Jadi gini, jadi Etawa ini sedikit saya sampaikan terkait dengan sejarahnya. Jadi kalau kita buka di sejarah, Etawa itu didatangkan oleh Belanda. Sekitar tahun 1920 itu ditempatkan yang pertama di Kaligesing Purworejo. Terkait dengan sejarah ini mungkin ada sedikit perbedaan, itu tidak masalah ya. Ya betul. Karena sudut pandangnya beda-beda. Tapi yang jelas tahun 1920 itu Belanda mendatangkan dari India itu daerah pegunungan namanya Janapari. Itu daerah pegunungan. Kemudian dua Belanda itu pejantan saja. Indonya enggak. Kemudian dibawa ke Indonesia, pertama di Purworejo, Kaligesing dan sekitarnya. Kebetulan daerah itu daerah pegunungan, daerah pegunungan yang sangat sejuk, sangat indah, dan makanannya berlimpah. Nah, pertanyaannya, nyapa Londo kok sampai bawa ke sini untuk apa? Nah, orang Belanda itu kan orang hebat, orang pintar. Bisa jangan bayangkan nih. Belanda itu dari Belanda ke Indonesia itu butuh waktu 2 bulan perjalanan untuk nyebrang. Ini nyatanya dia bisa menjajah Indonesia 350 tahun, waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena ininya ya. Nah itu. Terus kenapa kok Belanda membawa kambing pejantan dibawa ke kita? Nah, tentu ada motivasinya kan. Ternyata Belanda kemudian dari pejantan itu diberikan ke penduduk, kemudian dikawinkan dengan kambing Jawa. Lahirlah yang namanya PE Peranakan Etawa. Nah, kenapa kok seperti itu? Lah ternyata kambing PE ini ya punya kelebihan. Yang pertama susu daging, itu yang kalau dulu loh ya. Nah, susunya ini istimewa. Karena orang Belanda tempo dulu yang daerah-daerah pegunungan itu adalah daerah-daerah yang sangat rawan dengan penyakit terutama malaria. Nah, dengan minum susu Etawa itu kekebalan tubuh otomatis meningkat. Nah, orang Jawa sendiri tidak paham. Jadi dikasihkan pejantan, susunya diambil orang Belanda, diminum untuk kesehatan. Itu awalnya seperti itu. Nah, dalam perjalanan waktu, kemudian jadi kalau sekarang sudah hampir 100 tahun lebih ya, 102 tahun. Kambing Etawa itu warnanya mau macam-macam mas. Ya, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang merah semuanya, ada yang blawut. Tapi lah dilihat sekarang warnanya kan beda. Karena ada proses perbaikan. Perlu gaya enggak? Kesannya buatan ngoyo. Oh. Halo. Ada dua. Nanti kalau ada sah, diambilkan makhluknya sampai. Halo. Halo. Tapi bisa dipahami mas ya? Bisa ya?
Mohon maaf, nanti kalau nggak bisa tanya ya. Hampir 90%. Sekira tajam, sekira tajam. Ini pertanyaan. Halo. Baik, kita lanjut Mas ya. Tadi itu sedikit sejarahnya, kemudian ada proses perbaikan. Hampir 102 tahun ya sekarang kalau kita hitung. 1920 dengan sekarang kan 102 tahun. Perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat lama. Ketika dulu datangnya dengan warna yang boleh dikatakan warna-warni, ya ada merah, ada yang blau ya Bu. Seperti Mas saya, kaosnya Mas ini, blau ya. Kelabu ya. Ada yang hitam meles dan sebagainya. Kemudian waktu itu kalau kita lihat di Google bisa kita amati, telinganya Etawa yang asli dari sana itu memang panjang. Tapi tidak melipat sebagus seperti ini. Nah, agak keluar gitu ya, bahasa apa keluar. Nah, kemudian terus perbaikan, mulai posturnya, warnanya, pasungnya, telinganya dan sebagainya, sehingga terbentuk sekarang seperti ini. Nah, ini luar biasa. Kemudian dalam perkembangannya, Etawa ini memang mulai proses yang panjang. Awalnya dari daging, susu, kemudian kebetulan yang pertama adalah di daerah Kali Gesing dan sekitarnya, kemudian melebar sampai ke Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Sekarang hampir semuanya itu ada, Kenapa? Kok yang awalnya di Kali Gesing kemudian melebar kemana-mana? Karena ini Etawa ini punya keunggulan banyak. Keunggulan diantaranya postur yang besar, yang tidak dimiliki oleh kambing Jawa. Kemudian warnanya yang menarik, pasungnya yang bagus, telinganya yang bagus, ekornya yang bagus. Ini banyak menarik teman-teman peternak. Kalau kita amati semenjak tahun 1990 ya ini sudah mulai ada kontes. Ada kontes kecil-kecilan di wilayah Jawa Tengah. Jawa Timur juga sudah mulai ada. Saya masih ingat betul tahun 1993-94 itu Pak Basuki Sudirman, itu Gubernur Jawa Timur, itu mengadakan kontes tingkat Jawa Timur. Juaranya itu punyanya Pak Subur, Pak Subur itu orang Tulungagung. Waktu itu dibeli harga 3 juta tahun 93-94. Memang belum terlalu mahal karena kontes belum menjadi isu yang menarik ya hanya sekedarnya itu. Perjalanan panjang terus berkembang. Akhirnya, nah ini Pak Busair ini yang termasuk founding fathernya kontes Pak. Jadi ini perlu kita lestarikan waktu ya. Nanti tahun 2008 itu sudah muncul, 2007 Pak Busair ya. Nah 2007 ini Pak Busair mendirikan kontes waktu di lapangan Tanjung Sari, kemudian mengembang dan sebagainya sampai hari ini. Nah, ini sedikit gambaran. Jadi intinya begini, sahabat-sahabat dari Malaysia, kambing Etawa ini punya potensi luar biasa. Kalau kita bahasa kita sederhanakan, punya prospek yang luar biasa, tapi juga punya tantangan. Nah, bagaimana tantangan ini kita rubah menjadi kesempatan, gitu. Tantangannya apa aja di Etawa itu banyak. Kalau prospek jelas, harga menjanjikan, ini sangat membantu kocok-kocok ternak gitu di dalam meningkatkan kesejahteraannya. Yang awalnya dulu mungkin harinya 3 juta, 4 juta, sekarang bisa tembus bisa ratusan juta. Nah ini teman saya ada tadi, itu pernah ditawar 450 juta hanya tahun 2011 gitu. Punya teman dari Tulungagung itu ditawar 450 juta. Itu umur sekitar 2 tahun Pak Seri ya, kurang lebih. Nah, namanya Jawa Buduk. Nah, mungkin kalau panjenengan tidak langsung berhadapan dengan yang punya, mungkin tidak percaya. 450 juta ya wakil ya. Sangat banyak sekali 450 juta, hampir 1 M itu, setengah M berarti. Kenapa seperti itu? Karena memang di kambing Etawa ini sangat banyak sekali penghobi berat. Nah, kita sebagai peternak, kita ini sebagai yang melahirkan lah ya, yang membuat, menciptakan. Kemudian kita ciptakan pasar diantaranya dengan kuota dan sebagainya, itu bagian dari menciptakan pasar. Gitu. Nah, kemudian
terkait dengan kontes dan sebagainya, nanti Pak Kusari, Pak Samad akan menambah karena kita punya pengalaman banyak di sini dan bisa menjadi referensi panjenengan kalau misalnya nanti di Malaysia. Kenapa mesti ada kontes? Kenapa harus ada kontes? Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju, apa di Amerika, apa di ada Eropa, di sana itu kontes itu luar biasa. Kontes produk pertanian selalu ada di Thailand. Mulai kontes yang namanya kontes barang yang sepele ya, produk pertanian mulai semangka, lombok, tomat, pisang, durian. Itu sudah menjadi tradisi. Karena dengan kontes ini sebagai ajang tempat untuk berkreasi para peternak atau petani, gitu. Kemudian pusat sebagai penghargaan, gitu. Kemudian yang hebat lagi, pasti dengan kontes para petani peternak ini untuk belajar dan belajar. Ini yang menjadi menarik. Dengan adanya kontes, otomatis pasti muncul sesuatu yang unggul, gitu. Pasti muncul. Misalnya ada durian unggul itu karena kontes. Nah, ini kan negara Ipin kan sering kontes tadi. Ipin ini kan desa apa namanya, desa durian ya? Durian Ruto itu menginspirasi kita semua juga. Kan hebat itu ya. Dari situ muncul, nanti pasti dengan kontes ada barang unggul, nilainya juga lebih. Nah, itu yang paling utama. Dengan kontes kita akan ketemu, dengan kontes kita akan berkompetisi secara sehat. Dengan kontes kita akan kemana saja. Meskipun ke Malaysia kalau ada kontes terasa sangat ringan, tapi kalau udah ada kontes nanti dulu mikir, gitu betul. Nah, karena dengan kontes ini banyak multidimensinya, multifungsinya banyak sekali. Nah, kita memang berharap terus kontes ini kita kembangkan, kita perbaiki terus sistemnya. Jadi kalau mengikuti kegiatan kontes mulai 2008 sekarang itu sudah banyak sekali perubahan-perubahan. Tapi rohnya tetap sama, ingin mencari kambing yang terbaik. Kemudian peternak gitu, didorong, dimotivasi untuk membuat produk yang luar biasa. Itu intinya di situ. Dengan seperti itu akibatnya apa? Harga naik. Pasti itu mengikuti. Nah, makanya teman-teman di peternak itu memang sampai hari ini punya harapan, punya cita-cita kapan pedesku bisa laku sampai 1 miliar. Hampir tembus, Pak. Hampir. Punya Pak Reni tembus belum Pak Reni? Betul Mas, kita punya harapan, cita-cita dan itu sangat mungkin, tinggal menunggu waktu. Punya siapa yang bisa tembus 1 miliar? Nah, mungkin ini sebuah mimpi, tapi kita memang harus bermimpi. Dengan angka-angka itu kemudian kita perbaiki sistemnya, peternaknya kita majukan, gitu. Dengan semangat kebersamaan, gitu. Karena apa? Karena dengan pandainya peternak, dengan pinternya peternak, otomatis. Ngapunten kalau peternaknya bodoh-bodoh, sulit nanti kita bisa maju. Peternaknya anak muda-muda, gitu, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Nah, potensi itu baru muncul. Yang jelas kegiatan seperti ini terus kita kembangkan dan kita lakukan terus-menerus, kontinu, dan kami akan dengan senang hati mendampingi bapak-bapak dari Malaysia ini, mas-mas dari Malaysia ini untuk terus mencari dan mencari. Karena apa? Karena yang namanya ilmu tidak akan habis. Semakin kita cari, semakin kurang. Semakin kita cari, semakin kurang. Kok aneh ya? Semakin banyak yang kita terima, kita tahu semakin bodoh kita. Nah, semakin bodohnya apa? Di kambing itu ilmunya banyak sekali. Semakin banyak kita tahu, semakin bodoh. Nah, ini tentu menjadi catatan kita dan teman-teman DPP IGB, kehadiran mas-mas ini menjadi motivasi tersendiri. Ya, kita memang berharap banyak cabang yang di luar negeri. Jadi kalau kita misalnya ke Malaysia, mohon maaf, bahasanya tidak mancing Pak Kuseri ya. tidak mancing terjadi bangunan, tapi lebih dari itu kita bisa ngobrol sharing terkait dengan kambing, gitu. Bahasanya rotok bos lah pokoknya.
Untuk bos. Jadi toke. Jadi kalau kita ke sana tuh sampai nggak lama-lama lah, paling 1 minggu 2 minggu bagus dari ya. Jangan sampai bertahun-tahun sampai lupa anaknya. Sampai tangkap ini. Mohon maaf. Berarti kita yang teman-teman kita yang sudah lama di Malaysia, ya mudah-mudahan nanti sudah ada perubahan paradigma lagi, perubahan perubahan yang dulunya, mohon maaf bahasanya mancing di Malaysia, sekarang kita menjadi ya paling tidak narasumber cilik-cilian di Malaysia. Kita perlu lama 1 minggu 10 hari pulang, nanti panggil lagi, nggak sampai 1 tahun 2 tahun, 1 tahun 2 tahun bahaya dimancing nanti. Jadi itu Mas, mungkin nanti ditambah Pak Samad sama Pak Kuseri. Yang jelas memang saya perjelas prospek dari kambing Itawa ini ada 3. Satu untuk susu, karena susunya luar biasa gitu, sampai 1,5-2 liter. Kalau kambing Jawa itu cuma 300 mili 200 mili. Nah, bisa dibayangkan nih, baunya juga beda. Baunya kalau susu Itawa itu kan harum gurih. Yang penting baunya yang harus tidak rokok lah. Kalau ngerokok bahaya. Jadi susunya istimewa luar biasa. Ini adalah produk lokal. Nah, saya yakin di Malaysia juga sama. Nah, hari ini kita ini banyak tergantung dengan produk-produk kesehatan dari luar. Mohon maaf, dari Amerika, yang notabene juga dari teman-teman Yahudi, yang halalnya masih dipertanyakan. Tapi kalau susu dijamin 200% halal. Luar biasa. Dan sampai hari ini susu ini menjadi idola, terutama untuk penyembuhan penyakit paru-paru, osteoporosis tulang, kemudian lambung, dan yang hebat lagi bisa mencerdaskan anak-anak. Nah, anak saya baru 4. Baru 4. Karena ternak itu kan harus pintar mana. Jenengan berapa? Sudah kan belum? Sudah. Anaknya berapa? 3. Waduh, kalau peternak kambing kita harus 6. Lurinya udah bagus sudah. Tinggal melanjutkan aja. Kalau Mas Adi berapa? 3. Baru 3. Oh, Mas Faiz? Wah, ketinggalan nih. Boleh lah, boleh. Cari. Kalau minum susu rutin, kudu nyerutuk aja. Kalau malam kudu nyerutuk aja. Jadi susu Itawa ini luar biasa. Seandainya ya, kita ini Indonesia atau Malaysia tidak berubah banyak. Sepertiga beternak kambing Itawa, perusahaan-perusahaan besar seperti Nestle bangkrut. Pasti bangkrut, saya jamin. Kenapa? Saya buktikan sendiri. Anak saya nomor 4 itu 99% saya kasih susu. Gila, kalau yang lain mungkin masih separuh-separuh. Saya coba. Nyonya saya juga sama, anak saya 99,9 saya kasih susu. Tidak perlu banyak. 1 liter itu anak-anak umur 1-2 bulan itu sudah kenyang. Sudah sangat kenyang. Tapi kalau dengan beli dari pabrik, yang paling mahal itu cilkit itu berapa? Ratusan ribu itu. 1 hari itu berapa? Mahal sekali. Hasilnya istimewa. Kurang gimana ini? Hasilnya anak itu istimewa. Fisiknya bagus, otaknya bagus, keberadaannya juga bagus. Nah, nanti dicoba aja. Ya Mas ya. Dicoba. Pokoknya ibunya minum susu kambing. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya juga minum susu. Saya jamin dibandingkan dengan susu dari sapi, saya berani bersumpah jauh.